Akan memandu acara hari ini dengan bertema Get to Know About Coventry. Yeay! Kok nggak ada suaranya ya, Bian ya? Nggak ada yeay! Oh, yeay! Gitu. Yeay! Harusnya kan penonton nggak ada suara juga. Udahlah, kita. Oke, sebelum kita mulai nih, kita mau nyapa dulu teman-teman yang kemarin telah hadir juga, atau mungkin hari ini ada yang baru ikut, boleh perkenalan. Kira-kira ada nggak ya yang hari ini baru join, karena mungkin pertemuan sebelumnya belum nggak sempat ikut. Itu ada yang mau introduce diri sendiri yang baru ikut? Sepertinya masih malu-malu. Nanti pas kita sapa-sapa lagi ya. Atau kita randomly nih, cus Abian, mau ditanya kabarnya siapa? Aduh, jangan gitu dong, jangan gue. Lu kabarnya gimana, Dan? Udah lama nih kita nggak ketemu. Baik. Abian apa kabar? Baik dong, Baik sehat. ya, sehat. Alhamdulillah. Oke. Oh iya, kita juga mau informasi kalau nanti di akhir acara tuh ada question ya. Q&A. Jadi kalau teman-teman nanti mau ada pertanyaan, boleh dipersiapkan dari sekarang. Pertanyaannya boleh seputar Coventry, di universitas juga, pokoknya boleh tanya apapun yang kiranya berkaitan. Seperti itu. Terus jangan malu-malu nanya ya. Allah. Betul, jangan malu-malu. Kan kemarin mungkin masih pada bingung atau masih pada malu mau nanya apa, nanti pas di akhir acara boleh banget tanya-tanya. Dan kita informasikan juga kalau acara ini direkam juga ya teman-teman, seperti acara sebelumnya yang nantinya akan upload ke YouTube PPI. Oke. Kita masuk YouTube loh guys, jangan malu-malu. Oke, untuk membuka acara ini marilah kita ikuti bersama dulu sambutan dari Vice President PPI kita. Untuk Saskia, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Silahkan Saskia. Thank you Dana, Dian. Halo semuanya. Selamat siang untuk teman-teman semua yang berada di UK dan selamat malam buat teman-teman semuanya juga yang berada di Indonesia. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih karena partisipasi kalian untuk mengikuti acara kedua Welcoming Party kita. Perkenalkan, nama saya Saskia Natania Putri. Saya merupakan Vice President PPI Coventry periode 2020 dan 2021. Saya juga di sini merupakan mahasiswa Accounting and Finance final year di Coventry University. Nah, pada acara hari ini kita bakalan kayak judulnya, we're gonna get to know more about Coventry itu sendiri. Jadi lebih ke kayak where to go and what to prepare, especially buat kalian semua yang baru sampai ke UK dan Coventry University. Jadi feel free banget buat nanya kalau misalnya sekiranya punya pertanyaan atau misalnya ingin lebih tahu lebih dalam, bisa nanti ditanyain di sesi Q&A atau bisa juga DM di PPI Coventry. Kita juga lagi open recruitment nih PPI Coventry, jadi sekiranya kalau misalnya ada yang mau join, boleh banget, we are more than welcome. Terus saya juga berharap dari acara ini kita bisa saling kenal satu sama lain, jadi sekiranya kalau misalnya kalian butuh apa-apa, kalian perlu tahu aja kalau misalnya kita selalu siap untuk bantu kalian. Gue juga di sini, saya di sini juga sama Ali. Ali, dipersilahkan untuk kenalan juga. Halo semuanya, mungkin kalian semua udah kenal sama saya, tapi mungkin yang belum kenal, ya saya perkenalkan lagi. Ya, ngeheng. Ali. Saya kembalikan. Halo. Sorry Ali, mungkin bisa diulang, soalnya tadi kayaknya agak freezing. Sorry. Ulang, Li. Freezing lagi. Mungkin koneksinya nih lagi bermasalah. Wifi rumahnya nih dipakai banyak orang. Ya udah deh, mungkin gue aja yang kenalin kali ya. Jadi Ali. Halo. Coba Li, ulangi lagi tadi agak putus. Sorry, tadi saya connect-nya ke Wi-Fi Kangkung, jadi sekarang baru benar. Sekarang perkenalkan, nama saya Ali Reza selaku Presiden PPI Coventry.
Dan ya seperti tadi kalian sudah kenalan sama wakilnya Saskia. Nah sekarang ya selamat menikmati acara ini. Semoga kalian bisa semakin kenal satu sama lain. Dan sekarang saya kembalikan ke host kita, Kak Dana Pilares. Gue enggak, gue juga. Nabian, thank you. Thank you Saskia, thank you Ali. Thank you. Selanjutnya nih Abian, kita langsung bahas aja secara mendalam kali ya. Jadi, Ayo. get to know more about Coventry. Oke, boleh next slide. Nah, ini hal-hal yang harus dilakukan sebelum datang, sebelum kalian sampai di UK. Yang pertama, lapor diri melalui KBRI. Teman-teman semua udah lapor? Atau mungkin ada yang lupa? Abian kemarin pas nanti kesini harus isi website juga kah? Iya betul. Ntar pas untuk murid-murid yang yang akan datang atau yang masih di Jakarta, ntar pasti akan kayak harus isi formulir dulu untuk mengabari ke KBRI dan UKVI-nya kalau misalnya kalian datang ke UK. Betul. Ntar misalnya kalau misalnya kalian kelupaan apa-apa, ntar biasanya ada follow up dari KBRI-nya minta untuk kalian kayak ngisi registrasi atau ngabarin kalau kalian kayak lokasinya di mana atau sedang apa di UK. Ntar biasa deh kayak gitu di email. Betul, dan ini penting banget ya. Penting banget kalau misalkan tiba-tiba kita amit-amit ya maksudnya kena COVID atau gimana, mereka bisa bantu banget dari KBRI. Nah, selanjutnya nih, pastikan BRP sudah siap diambil baik yang dikirim ke post office atau student center. Cuma mungkin rata-rata di sini banyak yang ke student center atau post office, ada yang mungkin milih post office, nanti biasanya akan kirim ke student accommodation kalian. Iya, betul. Memang ya, yang lebih enak sih sebenarnya ke student center ya, Bian ya. Lebih enak aja gitu. Kita bisa ngelihat anak murid-murid lain juga, misalnya kayak selain murid Indonya, lebih enak aja. Ya. Cuman ya, karena situasi COVID kayak gini, mungkin ntar mesti dicek lagi availability-nya student center-nya sih. Betul. Dan nanti kalau nanya student center di mana, kita kasih tahu ya gedungnya bentuknya seperti apa, nanti ada fotonya. Stay tune aja ya. Selanjutnya, Bian, ada nomor 3 nih. Yang berikutnya adalah kita mengikuti enrollment online yang dari Coventry University yang akan disediakan, dan pastikan ada tuition fee kalian sudah membayar atau sudah siap bayar pas mau pendaftaran. Sistemnya sebenarnya ada 2 sih kalau masalah pembayar, bisa lewat ada cicilan 2 kali atau enggak bisa langsung full payment. Ada sistemnya kalau misalnya kalian nih yang masih belum berangkat atau baru berangkat terus belum bayar itu belum berangkat dan mau berangkat ke UK, mereka ntar pas pendaftaran kalian harus nunjukin kayak bukti paymentnya berapa, ntar biasanya cuma ditanya-tanya gitu doang kok, ntar gampang prosesnya, tinggal ke sana bayar terus sudah selesai. Betul. Terus nomor 4 apa nih, membuka bank account di UK dengan menggunakan kas atau surat dari universitas atau student status letter. Nah, ini teman-teman kalau untuk buka bank memang kalian tuh harus punya BRP dulu. BRP juga itu nanti yang diambil bisa di student center yang sebelumnya dan menggunakan surat dari universitas. Ini bisa kalian minta nanti di student center juga atau biasanya di The Hub, atau ganti kalian bikin surat sendiri melalui Nova. Jadi Nova itu bisa dibilang web aplikasi baru untuk cek assessment, ada attendance juga. Dan kalian bisa print cover sheets, ini buat disertasi atau tugas-tugasnya juga yang butuh cover sheets. Ini aku buat bantu kalian, bentar ya. Aku kirim di chat box ini website buat Novanya. Jadi kalian itu bisa cek attendance kalian, apalagi lagi COVID begini, kadang-kadang bingung kan, ini gimana ya attendance-nya, bisa dilihat dari mana, itu bisa lihat dari Nova juga. Selanjutnya untuk nomor 5, Abian. Ya, ada nomor 5, pastikan akomodasi yang kalian pilih udah siap untuk move in pada hari pindahan. Nah, itu sangat penting banget, karena buat anak-anak yang baru dari Indonesia, baru berangkat ke sana, pasti kita harus self-isolate 14 hari atau 10 hari. Biasanya 14 hari sih. Jadi pastikan pas kalian pindah ke sana, berangkat ke sana, akomodasi kalian itu udah siap. Atau enggak, kalau misalnya udah ada kenalan sini, mungkin bisa nginep di tempat orang, cuman lebih dianjurkan kalau misalnya akomodasi kalian udah siap aja sih. Betul. Dan kalau tahu nih, Abian kalau di sini tinggalnya di mana? Kayak di student apartment kah, atau di flat, atau gimana? Aku sendiri sih tinggalnya di private accommodation, jadi kayak di flat gitu, dekat banget sama kampus.
namanya Podium Hall. Ntar gue cek nama. Berarti pas nanti balik juga udah ada tempat ya buat self isolation. Udah ada tempat sendiri. Oke, mungkin buat tips dikit kali buat teman-teman, karena aku kemarin ngerasain 14 hari, apalagi mungkin teman-teman yang nggak akan di-provide makanannya dari universitas, saran aku bawa makanan yang gampang buat dimasak selama 14 hari. Entah itu ya, jangan Indomie semua mungkin, atau kalian punya makanan ya, kasihan jangan Indomie, rendang atau apa yang bisa dipanasin gitu, karena memang agak desperate selama 14 hari kalau sendirian terus kan di kamar. Jadi sebisa mungkin kalian persiapkan sebaik mungkin. Sama bisa aja kalau misalnya kalian mau minta tolong dari siapa, tinggal langsung reach out aja sama PPI atau sama salah satu dari kita. Ntar kita pasti bantu kok. Kalau misalnya perlu mau beli vitamin, kita bantuin. Beli groceries, ntar kita bisa bantuin juga. Pokoknya jangan malu-malu, bilang aja kalau memang kesusahan, nanti kita akan bantu. Selanjutnya nih, membuat SIM card UK, menggunakan kartu bank di UK atau surat dari bank jika belum ada kartu. Aku nggak tahu, kalau aku sendiri tuh pakai giffgaff dan dikasih dari, kalau aku sebelumnya IDP, mungkin dari teman-teman ada yang dari pakai agensi, IDP atau Sun Education nih biasanya, dikasih giffgaff card. Tapi itu balik lagi ke kalian, nanti kita bahas lagi tuh lebih lanjut. Iya, giffgaff itu yang biasanya di universitas kadang-kadang suka udah nyediain juga, biasanya kayak dulu kalau misalnya sebelum COVID bisa datang, terus ntar ada welcoming package, ntar dikasih SIM card-nya. Cuman ntar bakal kita kasih tahu lebih lanjut tentang SIM card-nya, cuman ntar banyak kok provider-provider yang kayak bisa didaftaran online atau lewat mana, yang penting ada ATM UK-nya. Dan yang terakhir ini ada daftar General Practitioner ini Coventry melalui website atau dengan telepon. Nah, teman-teman, ini penting kalau teman-teman tiba sakit dan butuh dokter, ini butuh banget kalian untuk registrasi sekarang. Aku juga akan bantu, aku kirim di chatbox ya, kalian bisa baca lebih lanjut. Mungkin lebih enak kalau untuk sekarang online, jadi teman-teman nanti isi, kira-kira nanti ditanya asal rasnya apa, kira-kira punya penyakit apa, dan lain-lain. Itu nanti akan dibantu. Ini menurut gue GP juga penting banget sih, soalnya sakit walaupun di sana tuh kalau ada kesalahan kayak kebutuhan medis sebenarnya gratis ya, cuman lebih enak kalau lewat GP, ya, jadi lebih enak kayak diurus apa-apa, pokoknya semuanya gampang di sana. Betul. Oke, kita langsung ke next slide aja nih. Nah, sekarang kita buildings and facilities. Oke, yang pertama ada apa nih, Abian? Yang pertama adalah The Hub. Ini adalah gedung yang bakal kalian sering datengin buat ngeprint kah, buat dimakan, buat nongkrong, buat ketemu sama anak-anak. Karena ini gedung ada di center banget city-nya. Ini biasanya sering buat meet point, ada Costanya, ada Simply Fresh buat beli groceries kecil-kecil, dan ini ada kantinnya sebenarnya buat anak-anak yang tinggal di student akom, bisa makan di situ gratis biasanya. Student akom yang di-provide dari kampus ya. Betul. Atau kalau anak-anak yang nggak di private accommodation bisa juga beli makanan di sana. Di sana juga provide space buat belajar. Jadi kalau misalnya mau belajar bareng sama teman-teman, mau teman-teman bule kah, mau teman-teman sama anak-anak PP juga bisa di situ. Free banget kok, enak. Betul, dan ada ini juga prayer room juga loh, kalau yang paling atas kalau kalian memang tiba-tiba dari kampus, jauh nih pulang dulu harus sholat, di sana juga ada prayer room-nya. Terus yang selanjutnya Lancaster Library. Ya, Bian sering nggak nih datang ke sini, kayaknya lumayan besar ya, memang library-nya ini. Betul, dan library juga baru karena baru direnovasi, jadi lebih enak. Library itu enak, gampang banget buat misalnya kalian mau ngebaca dan nyari resource dari buku, dari apa, tinggal check out buku itu gampang banget. Cuman kalau misalnya sekarang ya mesti booking dulu sih, Betul, harus di booking dulu. Karena kan lagi COVID ini perlu ada restriction-nya, jadi ya mesti booking dulu lewat online. Jadi memang kalau di website sih dibilangnya bukanya sekarang jam 8 sampai jam 10, tapi benar kata Bian harus booking. Setahu tuh cuma sehari boleh 4 jam maksimal. Nanti setelah itu kalian juga harus pilih tempat duduk, jadi nggak bisa sembarangan duduknya katanya gitu. Dan untuk sementara mereka tuh juga punya namanya Center Academic Writing, sementara tutup dan online doang. Jadi kalian mesti cek-cek lagi availability-nya untuk library ya.
Nah, student center ini nih, student center tempat kalian minta-minta surat, minta-minta apa, minta-minta letter buat bank, dan of course buat PRP. Ntar kalian bakal ngambilnya di sini. Ini posisi gedungnya dekat banget library. Ya benar, ini Ya, bro. library, student center satu ini ya, satu wilayah semuanya. Satu wilayah. Searah deh pokoknya. Lihat library, ntar lurus lagi dikit, ntar ada sebelah kiri ada gedung bagus banget, gedung engineering. Nah, itu ntar lewatin situ, ntar baru ada student center. Yes. Oke. Nah, ada George Eliot nih. George Eliot ini deket dengan The Hub, sebelahnya The Hub nih. Jadi ini untuk Coventry Law School and the Faculty of Arts and Humanities. Teman-teman mungkin ada yang masuk law atau ada yang Arts and Humanities, di sini mungkin salah satu kelasnya ada di George Eliot. Selanjutnya ada Ellen Berry nih. Ellen Berry tempatnya itu pas banget di tengah-tengah. Jadi kayak di tengah-tengahnya bukan gue bilang kayak entar di dekat katedral. Jadi di katedralnya itu ada lahan kosong. Ntar langsung kelihatan gedung Ellen Berry ini. Ini depan Ellen Berry itu sering banget kayak misalnya ada venue-venue, ada acara atau nggak ada food truck dikit-dikit. Ntar tempatnya pasti di tempat anak-anak ngumpul lah. Dan rata-rata banyak banget kalau foto depan sini ya, kayak trademarknya Coventry University, buildingnya kayak Ellen Berry. Iya, betul banget, betul banget. Nah ini untuk tempatnya ini sebenarnya buat business development, registry, sama kantor vice chancellor ada di Ellen Berry. Kalau selanjutnya nih engineering and computing building yang paling keren kayaknya, yang paling baru. Abian di sini kah belajarnya? Bukan, pengen gue belajar di situ. Ini gedung namanya, kalau gue bilangnya biasanya bukan engineering building, gedung brosur. Karena lo kalau ngeliat brosur-brosur Coventry pasti gedungnya kayak gini. Dan ini emang gedungnya baru, paling baru, dan fasilitasnya paling keren deh buat anak-anak engineering yang ngambil ntar kalau udah nggak COVID ya. Itu ntar lo pasti wah-wah deh, ada pesawatnya lah gitu loh. Iya, keren banget. Jadi mereka tuh punya namanya rainwater harvesting, solar thermal energy, pokoknya benar-benar yang ke teknologi. Benar-benar teknologi tinggi di sini. Terus, oke, boleh next. Thank you. Priory Building. Priory Building dekat Ellen Berry ya, Abian? Ya, Priory Building kayak tempatnya tuh persis banget sebelah Ellen Berry. Tapi kalau Priory Building sih dulu sebenarnya itu buat anak-anak on campus ya, buat anak-anak foundation. Cuman biasanya gedung itu dipakai buat Friday praying. Jadi buat anak-anak yang kayak mau sholat Jumat, Bapak bisa di bawahnya ada gym gitu. Ntar bisa rame-rame datang ke sana buat sholat Jumat. Biasanya ntar ketemu orang-orang kok. Gua termasuk kadang-kadang. Betul. Ini juga Priory Hall ini yang juga buat student accommodation. Ya, yang tadi dibilang Abian makannya juga biasanya di The Hub. Jadi memang dari Priory ke The Hub itu dekat banget. Paling cuma 3 minutes walk aja. Iya, dekat banget kok. Betul. Selanjutnya Jaguar. Nah, ini namanya Jaguar karena sebenarnya disponsorin dari Jaguar Land Rover. Ini gedungnya dibiayain sama Jaguar Land Rover karena Coventry sama Jaguar Land Rover kayak punya hubungan ketat dan mereka membiayai atau nggak membuat gedung atas nama kayak terus dinamainnya Jaguar Building. Nah, Jaguar Building ini biasanya dipakai buat anak-anak S2 sih sebenarnya. Ya. Cuman di belakang gedung itu ada gedung-gedung buat anak-anak desain tuh, kalau di belakang ada putih-putih itu. Iya. Itu nyambung sebenarnya dari dalam itu bisa. Iya. Sama, oke. Selanjutnya ini ada William Morris. Ini buat Coventry Business School. Dan mungkin untuk beberapa teman kayak yang bisnis ya banyak di sini, itu antara dua memang. Ada yang di Jaguar sama William Morris. Tapi memang rata-rata kelasnya ada di William Morris. Oh ya, sama informasi buat kalian juga. Kalau kalian lihat di student timetable, itu kan setiap kelas tuh kalian ada tulisan kayak GA atau WM, itu namanya kode kalian buat setiap gedung. Jadi kalau kalian kira-kira mau tahu itu gedung apa, nanti kalian bisa cek sendiri ya. Nanti bisa kalian lihat. Namanya doang kok. Kalau misalnya tulisan WM itu William Morris, kalau misalnya JR itu gedung Jaguar, gitu-gitu. Tinggal ambil nama huruf depan nama gedungnya aja. Betul. Oke. Next slide. Nah, selanjutnya ada Maurice Foss. Ini Faculty of Arts and Humanities juga, dan biasanya dipakai untuk Industrial Design Course. Tapi mungkin emang ada beberapa gedung yang kalian lihat tuh nantinya banyak banget yang lagi renovasi ya, Bian ya? Iya, betul. Jadi mungkin beberapa belum bisa dikunjungin.
Selanjutnya ada Berikutnya kita ada Graham Sutherland nih. Wah, ini gedung adalah untuk buat anak-anak arts and design biasanya. Itu satu gedung fasilitasnya banyak banget. Bisa ada yang buat ada buat 3D printing, ada yang buat sculpting, ada yang buat workshop. Ini mayoritasnya dipakai sama anak-anak arts ya, yang ambil fine arts, yang ambil arsitektur, automotive design. Itu pasti pakai gedung ini. Fasilitasnya udah banyak banget dan pasti lengkap. Ini posisinya sebelah The Hub. Kalau dilihat The Hub gedung yang L itu sebelahnya persis. Tinggal nyebrang jalan ntar langsung ketemu gedungnya. Yang ada jembatan panjang aja pokoknya. bisa dibilang memang gedungnya sih nggak jauh-jauh banget ya. Maksudnya sekitar city center semua, maksudnya semua wilayah itu ada buildingnya Coventry University. Terus yang ketiga ini ada John Lay, ini Faculty of Engineering juga, tapi fokus environment and computing, dan course ini relating to construction sector, jadi sektor construction, lebih fokus ke situ. Kalau tahu sebenarnya Abian di mana sih Abian biasanya gedungnya belajarnya? Gue sih sebenarnya sebelum ada COVID. Nah, gedung sebelah yang William Loyens ini. Jadi sebelahnya ada namanya AS, aduh gue lupa lagi namanya. Armstrong Sidley. Itu gedung gue belakang. Sama dulu sebenarnya gue juga sempat di Graham Sutherland, cuman kalau di situ cuma buat clay studio doang sih. Tapi sekarang ya online, jadi ya kapan-kapan di rumah. Betul. Nah ini ada Richard Grossman. Ini Fakultas Health and Life Science. Jadi khusus buat psikologi, kriminologi, dan social science. Dan mereka tetap punya juga nih kayak apa sebutannya? Penjara bohongan sama lab psikologi. Nah itu dia. Mereka punya labnya lah untuk belajar di sana. William Lyons ini juga untuk Student Engagement Center Team. Dan yang terakhir ini yang unik sebenarnya ya, Bian ya. Ada Alanteri. Sejujurnya gue nggak tahu nih gedung buat apa. Mungkin bakal bisa dijaga sama dana. Cuman yang gue tahu di Alanteri ini, kalian buat anak-anak arts ya, yang bisa ngambil fotografi atau bisa ngambil desain, kalian bisa nge-rent kamera atau ke equipment apapun dari sini. Tinggal ntar requestnya lewat online, ntar bisa lewat Nova kalau nggak salah. Ntar tinggal request, ntar bisa pesan, ntar harus dibalikin dalam jangka waktu yang lo pinjem ya, atau nggak bisa di-extend. Betul. Jadi ini spesialisnya sih ke performing arts, media sama music courses, dan memang sebelum ini dipakai untuk bioskop. Jadi memang kelihatannya dari luar memang seperti sinema. Gitu. Oke, next slide. Nah ini grocery guide, mungkin penting banget nih buat teman-teman yang apalagi aduh kangen nih pengen masak, nggak bisa masak atau bingung kira-kira kemana ya yang paling enak untuk belanja. Pertama nih ada Home Bargains, cuman 3 menit. Jadi ini kita lihat dari patung Godiva ya. Patung Godiva itu salah satu yang paling terkenal. Nanti kalian lihat ada buletan itu. Itu kayak betul-betul kayak section ya. Misalkan kalau ke sana itu ke city center yang sebelah sini. Jadi buat titik kumpulnya. Nah, kalau Home Bargains ini memang cuma 3 menit dari patung Godiva. Memang lebih lengkap dari One Below atau Poundland, tetapi mungkin harganya memang lebih mahal, tapi lebih lengkap. Jujur gue gak pernah belanja di situ sih. Kalau Bian lebih suka di mana nih kalau antara 3 ini? Dari 3 ini, Poundland lah, cuma sepound. Benar-benar. Kalau Poundland memang ini juga satu ini sebenarnya. Benar-benar. Poundland kayak ada beberapa ya, ada dua kayaknya. Ada dua. Ini yang deket patung Godiva, cuma 3 menit juga. Dan hampir semua barangnya setara £1. One Below juga seharga £1 atau kurang. Jadi kalian bisa beli. Cuman memang di notes di sini nggak ada ini ya, maksudnya nggak ada barang yang fresh, maksudnya seperti daging, buah. Jadi barang-barang yang mungkin bisa dibilang ya kayak snacks gitu, kayak gitu-gitu aja sih. Betul. Nah ini dia nih, mungkin ini yang penting banget, kayak banget. Sangat membantu kita. Nah, penting nih. Ada betul-benar. Ada Top Express, ada 2, ada China Mini Market, Wahyan Hong sama Family Mart. Mungkin hampir semua barangnya sih sama.
yang paling besar menurut aku Wahyan Hong. Itu Itu yang paling itu deket banget sama Gedung Godiva. Itu yang paling dekat sama Gedung Godiva. Dan itu emang yang paling gede dan paling lengkap sebenarnya. Cuma kalau menurut gue yang paling lengkap Indominya yang China Minimarket itu. Itu betul, Indominya betul, betul. Mereka Jadi punya itu. dari rendang aja juga punya yang paling baru mereka Yang punya. sambal matanya ada. Iya, Bingung nggak lu? benar-benar. Dan kalau pendapat aku sendiri ya, karena mungkin aku semuanya udah aku coba semua minimarket yang sebenarnya harganya paling murah walaupun beda ya sedikit doang, cuman mungkin berapa pence itu di China Minimarket itu yang paling walaupun nggak terlalu besar, cuman dia lebih murah dan lumayan lengkap. Gitu. Jadi kalian boleh coba nanti kita boleh coba dikunjungi. Ya. Oh ya, mungkin juga buat info, mereka juga punya makanan-makanan halal sih kalau kalian mau cek, mereka juga punya beberapa makanan halal. Terus sama groceries. Nah, kalau tadi bingung mau beli makanan kayak daging, sayur, nah kita akan bahas selanjutnya nih, bisa beli di mana. Ada 8 ya, kita ada 8 teman-teman. Yang pertama namanya Coventry Market, ini juga dekat sama tadi yang minimarket China Minimarket, dekat Tesco Express juga, dan Coventry Market ini lumayan seru sih, kenapa? Karena Banyak banget tuh berapa aja bener, di sana. kayak pasarnya Coventry ya, tapi nggak kayak di Indo mungkin, nggak bersih. Sebenarnya mirip-mirip tipis sih kayak pasar modern lah. Betul. Itu kalau bisa mau beli ikan-ikan yang kayak daging-daging fresh itu bisa banget di situ semua. Dan mereka juga mungkin untuk teman-teman muslim bisa beli di sini, mereka punya toko daging gede banget yang halal. Kalian bisa beli di sini. Kalau yang seafood juga yang fresh kayak salmon memang lebih murah di Coventry Market. Tapi note di hari Minggu tutup. Mereka nggak buka di hari Minggu. Dan kalian bisa, memang enak kesini sih pagi-pagi ya Bian. Jadi kalau udah sore tuh kayaknya udah Mereka pasti tutupnya cepet. Ini harusnya sebenarnya setahu gue sih kalau nggak tutupnya jam 4 ya. Iya, lebih apalagi sekarang Covid kemarin sih aku coba iseng jam 3 pun sekarang udah jarang banget yang buka. Coventry Market, Sainsbury ini deket sama Transport Museum ya. Ya, depan Transport Museum itu juga. Benar, ini semua di City Center juga. Dan Nisa ini 24 jam ya. Betul. Nisanya benar-benar seberang Sainsbury-nya. Jadi ya. Betul. Terus Iceland ini sebenarnya kayak kadang-kadang underrated, banyak yang nggak tahu juga. Cuman lebih senang kesini karena banyak frozen food-nya. Kalian bisa beli banyak dan murah, terus simpan di kulkas. Itu untuk Iceland. Misalkan kayak ayam aja kemarin berapa itu ya? 6 side gitu cuman 2 pounds. Kalian jadi bisa simpan di kulkas. Dan untuk M&S ini salah satu kesukaan aku. Kenapa? Karena dia bukan cuman groceries doang, mereka punya baju juga, mereka punya M&S Home. Kalau kalian yang suka wangi-wangian kayak diffuser, kalian bisa beli di M&S. Cuman ya agak pricey aja sebenarnya. Yes, betul, agak pricey sedikit. Tesco Express. Berarti Tesco Express ada 2 ya, Bian? Yang ini gue nggak tahu. Kayaknya ini baru ya? Ini yang deket, masih lurus dari Student Center kayaknya. Ya, ini jatuhnya baru sebenarnya. Dan aku sejujurnya gue sendiri belum pernah datang ke situ. Cuman yang Tesco yang satunya sebenarnya ada persis di depan Coventry Market. Betul. Itu juga ya, di situ ada 2 di sini sepertinya. Kalian juga bisa kunjungin. Sama Sainsbury Local. Jadi Tesco Express sama Sainsbury Local tuh kayak anaknya. Jadi kalau Tesco besar namanya Tesco, terus punya anak namanya Tesco Express, Sainsbury anaknya namanya Sainsbury Local. Jadi yang kayak Alfamart kecil kali ya, bukan yang versi lebih kecilnya aja. Ya betul, versi kecilnya aja. Ya Alpha Point, itu Indomaret Point, kalau itulah. Nah, ini yang out of town nih, yang di luar city center. Ini kalian ya, 12 atau 20-21 menit ini bukan jalan kaki ya teman-teman, tapi naik bus. Jadi memang lumayan jauh. Ya, lumayan jauh. Tapi kalian bisa datang kalau memang kalian mau belinya yang banyak dan lebih murah. Pertama ada Lidl, terus kedua ada Aldi sama Asda. Abian sendiri pernah coba? Gue sendiri sih sebenarnya belum pernah Lidl karena gue jujur orang mager, jadi gue malas banget jalan jauh-jauh atau kayak mesti naik Uber atau apa, buang ongkos. Cuman yang gue tahu dari sini sih sebenarnya belanjanya jauh lebih murah ya, dan malah lebih kayak buat nyetok banyak. Misalnya kalau lagi lockdown gini kan enakan nyetok barang di rumah.
enak nih sebenarnya kalau misalnya naik Uber, misalnya contohnya naik Uber ke sana sekali terus pulang naik Uber tapi belanja langsung banyak, itu enak buat nyetok, lebih irit jatuhnya dibanding belanja di Sainsbury atau di Sainsbury sih mereka mahal. Dan lebih lengkap ya, maksudnya ini benar-benar supermarket yang besar banget. Dan mungkin ada yang bilang juga sih Lidl ini yang mungkin kalian bisa pilih karena yang paling murah di antara 3 ini. Cuman untuk quality kalian bisa ke Aldi. Jadi kalian boleh coba kalau kalian memang pengen ke tempat yang lebih besar. Kalau kalian emang lebih pemalas lagi daripada gue, bisa online sebenarnya. Betul, nanti ada pilihannya juga online. Oke, ini kitchenware sama room furniture. Mungkin iseng aku mau beli lampu meja, mau beli talenan, mau beli pisau, atau sekedar apalagi bantal. Tapi jangan berharap di sini ada guling, ada bolster. They don't have bolster in here, jadi ya sayang banget. Bawain dari Indo. Buat anak-anak yang nggak punya, yang belum berangkat, beli dulu guling yang king coil yang gepeng, nah itu bisa bawa. Itu benar. Sama aku juga beli soalnya benar-benar di vakum dan dilipat. Nanti bisa kalian masukin sebenarnya. Cuman hati-hati jangan sampai meledak di dalam kopernya. Ya, jadi kalian bisa coba. Argos sendiri sebenarnya nggak cuma bisa juga beli yang kayak lampu, bisa beli bantal, selimut, dan lain-lain. Cuma kalau Argos lebih specifically bisa ngejual gadget. Jadi kalian bisa beli TV, bisa beli speaker, bisa lewatnya Argos. Dan itu mereka ada pilihannya antara kita pick up, drop in langsung pesan di Argosnya, atau kayak online langsung dikirim ke rumah. Gue sih pasti kirim ke rumah, karena gue pemalas. Dan sekarang sih memang ini Argos ini cuma buat pick up doang ya. Jadi kalian beli online, nanti kalian ambil di Argos ini. Ini di dekat Coventry Market juga kalian bisa kunjungi. Dan untuk Wilko, mungkin dari 3 ini bisa dibilang Wilko yang paling friendly dan di City Center. Ya, cukup besar. Betul. Wilko dekat banget sama yang tadi, yang gedung Godiva yang tadi. Dan Wilko lebih banyak tuh pilihannya kalau misalnya mau beli karpet, mau beli Whiskas, kalau mau beli kucing di sana nggak, gua nggak tahu buat apa. Cuman banyak banget kayak peralatan bersih-bersih, peralatan mandi, peralatan toilet, kitchenware, semuanya ada lengkap. Sabun juga dia punya ya, sabun, sampo, buat nyuci, laundry juga mereka punya di Wilko. Mereka punya semua. Tuh, lebih lengkap. Kalau Tesco Extra pernah kah coba? Sebenarnya aku belum pernah coba nih Tesco Extra, cuma mungkin kalian bisa coba. Dan ini lumayan rada jauh ya, maksudnya ini nggak daerah city center, jadi kalian boleh nanti searching lagi lebih lanjut. Atau tadi benar kata Bian, kalau mungkin males, apalagi lagi COVID gini, takut keluar, boleh banget online Amazon, boleh dicoba. Wilko juga punya online, jadi kalian bisa coba, kalian lihat-lihat. Tapi di city center juga sih, jadi what's the use? Food guide nih dia ini, Abian, kira-kira apa yang bisa dimakan di Coventry? Banyak nih. Banyak. Ada di Fairfax Street, ini deket juga Transport Museum, ini daerah sebenarnya belakangnya Sainsbury ya. Ya, betul. Nih kalian banyak makanan yang bisa kalian makan. Ada hotpot mungkin kalian suka, ada Korean juga, benar, ada ramen, ada pho, ada makanan Vietnam. Banyak sih di sini, lumayan banyak restoran. Cuman itu lagi balik karena COVID, mungkin sekarang semuanya online, harus pesan lewat Uber Eats atau Just Eat atau Deliveroo. Nah ini Gosford Street, mungkin Abian yang paling kenal nih daerah sini. Gosford Street sebenarnya buat anak-anak ngehits, anak-anak indie nyorek gitu tuh, buat yang masuk. Banyak banget boba, makanan yang kayak lucu-lucu gitu, ada tempat es krim enak, ada laundry juga banyak. Pokoknya deretan tempat sini tuh emang paling banyak deh toko-toko gitunya. Toko-toko Cina yang tadi ditunjukin juga ada dua di jalan ini. Kalau paling terkenal ada di gambar tuh yang warna dekat mobil merah tuh namanya Chinese Kitchen. Itu enak ya Bian ya? Makanannya enak banget. Kejadian banyak juga gitu. Teman-teman boleh coba itu di situ. Mungkin kalau juga di Fargo, cuman sayangnya mereka kadang suka ada pop-up store atau library kecil, cuman memang sekarang lagi tutup semuanya, jadi harus dicek lagi. Ini Trinity Street sama Cross Shipping Street, ini yang paling terkenal juga. Ini dekat katedral juga ya Bian ya, ini city center. Ya, betul. Dekat Wilko. Dekat Wilko. Betul. Di biasanya banyak, ada tempat bar-bar kecil, ada tempat jualan baju, ada liquid vape kalau kalian pada nge-vape. Terus ada McD yang jelas,
McDonald's, Kentucky juga. Kentucky di sini juga udah ada halal sertifikat, jadi teman-teman nggak usah takut, bisa makan. Jangan kayak ini halal atau enggak ya udah halal untuk Kentucky. Udah merem aja udah makan. Nah ini disebutnya alun-alun Coventry. Ini Ini emang tempatnya rame banget. Kalian bisa nemu Michael Spencer tadi yang udah dikasih tahu. Itu kalau dilihat dari foto yang kiri di ujung sana sebenarnya ada mall. Ntar kalian bisa nemu H&M bla bla bla. Ntar ada Topman juga di sekitar situ. Enak. Ada Lush juga nih, ya kan buat cewek-cewek yang suka Lush. Kalau Abian suka makan di mana sih Abian biasanya? Kalau makan sih biasanya aku di Shin, atau kalau misalnya di dekat situ nih, deket di alun-alun Coventry ini ada tempat makanan Cina Nicely, itu enak banget menurut aku. Aku semangat gue. Ya. Teman-teman bisa coba ya. Nah ini juga nih legendaris ini. Sen hijau ini teman-teman. Mungkin untuk teman-teman, apalagi Malaysia Indonesia kalian yang paling terkenal. Namanya Jinlong ya. Wah, Bian pasti mungkin hampir semuanya ini makan di sini. Pasti udah kenal sama uncle nih. Kita manggilnya uncle. Ngomongnya pakai bahasa Indonesia ya, ntar bahasa dia. Iya benar-benar. Ngomongnya pakai bahasa Indonesia, itu sebenarnya makanan ini ya. Maksudnya untuk cuma 5 pounds, benar, cuma 5 pounds. Mereka sediain nasinya banyak, lauknya besar. Jadi kalian boleh coba di sini. Dan banyak stand di sini kalian bisa coba. Stand lain juga banyak pilihan. Dulu ada pasar, cuma udah nggak ada. Tapi ada tempat hotdog, ada tempat buat anak-anak vegetarian gitu, ada tempat kayak makanan sayur gitu, nggak ngerti gue makanan daging. Terus ada burger juga, ada kayak pork of the town kalau ada yang kayak makan babi, itu di situ bisa. Banyak deh pilihan di situ. Smoothie sama betul. Dan deket ini ya, ini deket supermarket tadi yang Asian itu ya juga deket itu sini. Gedung yang di paling yang kanan di foto yang kiri itu satu toko itu yang toko Cina tadi. Betul. Yang toko Cina paling besar. Nah, transportation. Kita buat transportation. Tapi memang kalau boleh jujur, kalau di Coventry kita jarang banget naik transportation. Bisa dibilang kita kemana-mana jalan kaki karena Coventry kan kecil ya. Bisa dibilang naik bus atau kemana tuh pasti keluar kota, kayak yang dekat-dekat misalkan kayak Rugby, Leamington Spa, Warwick atau Birmingham, itu bisa naik kereta juga atau naik bus. Cuman mungkin ini ways to Coventry-nya dari pilihannya dari Birmingham dan London. Abian pernah dari mana? Biasanya Birmingham atau London? Jarang sih gue ke Birmingham, karena kalau Birmingham pilihan pesawatnya dikit dan pasti tiketnya agak lebih mahal. Jadi biasanya pilihannya London. Terus dari London, ntar pilihannya langsung ke bus station-nya. Bisa sih underground. Tapi kalau ke underground biasanya harus ke city center dulu, itu sejam. Habis itu sejam lagi naik kereta sampai Coventry. Jadi kayak bolak-balik. Kalau misalnya gue biasanya langsung naik bus, langsung dari Heathrow-nya naik bus 2 jam ke Coventry udah nyampe. Nggak perlu hasil bolak-balik. Kalau dari Birmingham Airport sendiri sih sebenarnya lebih enak kalau misalnya bisa dapat tiket yang landing di situ. Karena dari Birmingham Airport misalnya ke Coventry sendiri cuma 15 menit. Betul, cuma paling deket ya. Kalian bisa coba juga mungkin, atau memang sebelumnya Coventry ini ada provide namanya National Express, cuman dicek lagi karena untuk sementara karena kita tier 4 hold bus juga kita nggak bisa pakai bus. Jadi kalian nanti cek lagi pas mau datang ke sini. Oh, demi apa? Yep. Aplikasi untuk kereta dan bus. Ini enaknya menjadi student. Kartu student adalah kartu ajaib, di mana kalian bisa pakai banyak diskon ya. Salah satunya namanya Railcard, nih, yang suka traveling, misalkan kayak naik kereta, kayak tadi misalkan mau ke Birmingham, mau ke Warwick, Leamington, atau London, itu kalian kalau pakai Railcard sangat memotong harga ya, diskonnya besar banget. Kalian boleh coba buat Railcard ini. Dan mereka sistemnya kayak membership gitu, bayar sekian, habis itu tiket kalian jauh lebih murah. Apalagi kalau misalnya kalian sering pakai, suka traveling gitu, kayak ke Manchester, kayak tadi, itu ntar bakal lebih murah banget. Ke Birmingham bisa cuma 2 pound dari itu bisa lebih dari 50%. Uber buat pemalas nih. Coventry udah dekat kemana-mana masih mau naik Uber kayak
silahkan, nggak apa-apa, tapi mahal. Iya, memang di sini biar sehat, jadi mungkin teman-teman bisa jalan kaki. Karena dibilang jauh nggak jauh, dibilang deket juga nggak deket. Jadi kayak biasanya rada nanggung, cuman sayang sekali kalau teman-teman kayak Uber, kayak cuman kayak saya terus nyampe. Tapi Dan kalau ongkosnya kalian udah, sama juga pasti, ongkosnya pasti 5 pound, padahal cuma kayak ke depan betul situ. betul. Taksi Nggak juga di kayak, sini ya mahal kalau kalian mau coba. Nah ini dia nih seluler provider. Mungkin ini penting banget apalagi teman-teman yang nanti kuliahnya di sini 3 atau 4 tahun kan, butuh banget memang. Kalau Bian mungkin apa pakainya di sini? Gue sendiri sih langsung pakai II ya. Jadi dan II sih kalau buat gue gampang karena bisa di-set di set online. Jadi nge-set sendiri bla bla bla, ntar kayak milih paketnya sendiri lewat online. Tapi jujur gue nggak tahu yang lain di mana. Cuma kalau II itu bisa selain provider HP bisa buat WiFi. Jadi kalau misalnya ada rumah kalian ada private accommodation bisa capture WiFi lewat II juga. Kalau dalam dana tadi gift ya? Gift, cuman memang pertama sih waktu itu karena dikasih terus kayak bingung, udahlah pakai aja. Dan mungkin karena ini juga ya, kalian boleh juga mikir, atau kalau aku kan karena mungkin banyak wifi ya, jadi yaudah deh nggak apa-apa yang biasa aja. Dan cuma setahun, jadi nggak terlalu mikirin nomor telepon. Cuma buat kalian memang butuh banget, apalagi yang 3 tahun, ada beberapa pilihan. Memang yang paling bagus tuh katanya Vodafone atau Foxy. Nanti kalian lihat sendiri, kira-kira yang cocok buat kalian nih yang mana. Jadi dilihat paketnya. Kalian boleh pilih yang udah berlangganan langsung 3 tahun kah, atau 2 tahun, atau pengen nantinya ganti nomor lagi. Itu boleh banget. Jadi dicek lagi lebih lanjut nanti. Nah nih, bank account. Bang Jago, di Coventry tuh ada satu jalan yang isinya dari tanah bank semua dan pilihannya sebenarnya banyak. Gua sendiri makanya HSBC karena menurut gua nggak ribet. Karena kalau mau bikin kartu cuma tinggal datang pagi, habis itu bikin langsung jadi. Ntar kartu sama PIN-nya dikirim ke rumah. Kalau yang kayak Barclays setahu gue mesti book appointment dulu lewat online, habis itu ntar appointment-nya bisa dapatnya di Barclays yang di CV2 atau nggak bisa jadi yang di CV1, tapi jadi agak lama ya menurut gue. Itu preferensi gue sendiri. Kalau misalnya Dana gimana? Kalau aku sendiri sebenarnya tidak buka bank. Iya, karena mungkin juga ini udah setengah. Ya udah 1 semester lewat. Memang mungkin nanti ada pilihan lain kalau aku lebih sukanya e-bank yang nggak mengikat, jadi nanti seperti Monzo ataupun Revolut tuh. Cuman untuk teman-teman memang boleh, memang mungkin buka bank kalau memang nantinya kalian dapat kerja kan, kalian harus punya bank. Jadi mungkin tadi kalian bisa lihat lagi juga lebih lanjut. Lloyds Bank juga memang sistemnya sekarang apalagi COVID, kalian harus online dulu dan book appointment. Jadi nanti dicek lagi lebih lanjut. Betul. Lo pakai Genius ya? Enggak pakai. Nah ini nih ada tips ini. Bisa tuh contactless di sana, karena di sana kan majority kayak kata contactless dan Genius sudah contactless. Jadi kalaupun kalian nggak punya kartu di sana, masih belum punya kartu, masih bisa pakai Genius-nya buat bayar-bayar. Genius sangat membantu sih sebenarnya, katanya lebih mudah. Nah ini dia tadi udah disebutin yang HSBC di Indonesia. Jadi kalau kalian udah punya, itu akan lebih gampang lagi ya untuk buka di sini. Dan biasanya kan yang bikin mahal itu biaya transfer, karena transfer dan currency-nya. Jadi kalau mungkin banknya sama, harganya juga jadi lebih murah untuk kirim uang. Sama ini ada prioritaskan membuat bank account terlebih dahulu sebelum datang ke UK. Karena memang ya biasa kemarin juga baru datang terus semua orang semuanya langsung ngantri, jadi agak rame gitu teman-teman. Jadi kalau kalian memang pagi sih, harus pagi. Waktu itu pertama kali gue datang mau bikin kartu tuh gue mesti buka jam 9, cuman gue mesti datang di sana kayak jam 8.30 udah ada beberapa antrian buat bikin kartu. Dan kalau HSBC sendiri per hari cuma ada 15 slot untuk bikin kartu. Dan kalau buat anak-anak baru datang itu pasti ramai banget dan pasti penuh. Dan memang beda sih, kalau di Indo sebenarnya kita sehari kadang-kadang langsung dapat kartunya ya Bian ya. Di sini harus nunggu sekitar kayak 3 atau 5 hari karena biasanya mereka nulis nama kita di kartu. Jadi nanti mereka kirim ke rumah. Di student accommodation kita. Ntar PIN-nya juga dikirim terpisah. Jadi ntar kartunya dulu yang datang, habis itu beberapa hari kemudian, kayak paling 2 hari kemudian baru PIN-nya datang. Betul. Sama ini tadi aku bilang, untuk mengatur keuangan bisa pakai Monzo juga atau Revolut. Jadi kayak, aduh kayaknya susah ya, pengeluaran banyak banget. Setiap hari kok jajan boba gitu.
dikira 7 pound, 7.000 ternyata 140.000. Kadang-kadang gitu kan, wah cuma 2 pound, ternyata 40.000. Jadi kadang-kadang kita kaget juga dengan mungkin currency, kelihatannya mungkin murah, tapi ternyata nggak murah buat kalau udah diganti ke uang rupiah. Jadi kalian juga harus hati-hati. Dan jenius nih ya. Rupiahnya. Sama. Ya, dan jenius juga bisa digunakan tadi yang Abian sebutin, boleh dan mudah. Mungkin nggak tahu, mungkin kalian yang baru pertama kali juga. Buat aku sih waktu itu aku rada kaget karena baru lapar, datang ke Kentucky, terus kata mereka, oh ya cuman masukin aja. Bisa kan kalau kita debit ada masukin PIN ya? Atau kayak, oke, tiba-tiba dia balikin udah ngasih receipt, oke ini udah bayar atau belum ya? Ini udah bayar atau belum ya? Aduh takut udah makan, terus makanannya udah masuk perut gitu kan. Ternyata cuman gitu doang dan mereka nggak minta PIN. Jadi lebih baik kalian hati-hati juga dengan kartu kalian, jangan sampai hilang. Dan yang terakhir nih, kalau udah buat account, ingat kalau kode PIN akan dikirim terlebih dahulu kartu debitnya tadi ya, yang kata Abian bilang ya. Iya. Jadi jangan panik. Dan call center. Ini call center penting ya. Kalian boleh catat nih teman-teman, ada nomor-nomor penting yang kalian bisa catat kalau kiranya, apalagi yang KBRI, kalian boleh tulis. Mungkin nggak tahu, mungkin biasanya juga Coventry University ini ada welcoming juga biasanya, nanti mereka kasih tahu kira-kira nomor yang penting untuk dihubungin. Aku juga mungkin mau share sedikit kalau kalian masih bingung nanti, di webnya Coventry itu punya namanya self-guide tour, kalau kalian masih bingung, mau lebih tahu tentang building di Coventry, aku send juga di chatbox ya. Oke, mungkin untuk session yang tentang semuanya udah selesai. Untuk ice break nih, Abian, ice break-nya ada tebak gambar. Tapi kan pada main game, nah ini main game lagi nih. Udah main game, cuman agak berbeda dengan sebelumnya. Ini rame-rame, kalian boleh open mic, tapi jangan teriak-teriak. Berebutan, boleh berebutan di sini. Ataupun jawab di chatbox. Nggak susah ya, Bian kan nggak susah sebenarnya. Kuping gue sih, tapi ntar susah nih pasti berisik. Pertanyaannya ya, gambarnya nggak susah, kalian boleh tebak. Udah siap semuanya? Nanti 37 participants nih. Boleh open mic, kalau yang malu-malu tinggal klik, tinggal tulis aja, tinggal tulis di chatbox, oke? Oke, mungkin untuk gambar pertama. Nah, ayo. Ini nih, ayo. Apa ini? Ini ayo. Coventry. Buset, apa tuh? Coventry. Siapa tadi yang jawab duluan? Siapa tuh yang jawab duluan tuh? Coventry. Brandly kah? Brandly yang jawab duluan nih. Teman-teman masih bingung nggak kenapa Coventry? Jadi pakai bahasa Inggris, jadi carbon dioxide. CO maksudnya. Coventry, oke. Wah, cepat sekali. Cepat sekali nebaknya. Siapa sih yang ngomong tadi? Pas heran gue. Kayak Bradley deh yang pertama. Enggak. Kan, suaranya nggak sedih itu deh. Lesu dia. Nanti teman-teman media atau teman-teman event jangan jawab ya. Yang udah tahu jangan jawab ya. Ini apa nih? Ayo nih. Apa nih? Gue aja nggak tahu. Nggak gue udah jawabannya. Gambar Aduh, apa ya? Itu jangan bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia. Yang ini bahasa Indo. Mukanya pada bingung nih, Abian. Mukanya pada apa sih? Kasih clue dong. Kasih clue. Coventry gitu. Harga pas. Oh iya, ini tentang Harga pas. Siapa tuh yang jawab? Aku yang jawab nih. Oh, harga pas. Iya benar. Bradley udah tahu atau gimana nih? Oh. Sampah lo, Dut. Oke. Mungkin pada bingung apa sih kenapa harga pas nih, Abian? Maksudnya apa? Abian bisa jelasin nggak kenapa harga pas di Coventry? Enggak, jujur gue nggak tahu. Harga pas nih di sini maksudnya segala sesuatu lebih murah. Mungkin kalian pernah dengar apa marketingnya kan ngomong Coventry itu kayak Jogjanya UK gitu kan. Oh iya. Itu apa-apa memang lebih murah. Maksudnya kalau kalian nanti bandingin, kalian iseng nih ke London gitu kan, harganya
jauh banget. Jadi di sini apa-apa disebutnya harga pas. Tunggu sebelumnya, jangan bully host, karena host hanya membawakan teman-teman. Kalau kalian, ya ini apa sih juga, jangan bully kita berdua. Next. Bukan gue buat. Bradley, mungkin Dut, Bradley diam, kasih Dut. kesempatan buat teman-teman lainnya. Diam, I Dut. know you know the answer, maybe, tapi kasih teman-teman yang lain. Tahu tapi nggak mau jawab. Saya nih. tahu. Siapa? Ada mau jawab nih, nggak seru nih. Siapa tuh yang tahu? Ada Vincent jawab Hujan namanya ekstrim. hujan ekstrim. Sedikit lagi teman-teman. Cuaca ekstrim. Betul. Siapa itu yang jawab? Siva. Jaya lo, di Jaya lo. Benar-benar namanya cuaca. Oke. Ada lagi? Atau nah ini dia nih. Nah, ini. Teman-teman Iya, boleh. Ada yang tahu Kegampang. itu siapa? Ada yang tahu itu siapa di kiri ya? Itu kiri. Oh ya, kiri. Nama bandnya apa nih? Queen Elizabeth. Betul, Ali. Ya elah gitu doang mah bisa juga. Ini Benar, namanya gampang. Queen Elizabeth. Ini kasihan juga ya di blur gitu loh mukanya. Sorry Queen, oke. Mana cara ngeblur muka jadi? Ini agak menjebak nih teman-teman. Ini burung nyangkut ya, burung nyangkut. Oh iya. Angsa terbang ini kayaknya angsa putih terbang. Kira-kira apa ya ini? Ini Apa logo ini? Phoenix Coventry. Apa? Sorry? Logo Phoenix bukan? Logo Phoenix Coventry. Betul. Logo Phoenix. Logo. Aha. Ayo nama lengkapnya apa? Ayo dong yang lain tebak-tebak. Ayo, Ayo. Burung terbang. Burung Yang biru, jawab burung benar biru, dapat burung sepeda. Burung putih. Dapat sepeda. Sepeda ya, sepeda. Bluebird. Brompton ya? Abi Brompton, masih sepeda Brompton. Burung putih di awan yang biru. Bluebird. angsa putih atau apa ya teman-teman. Tadi sebenarnya sedikit lagi. Ini bener kayak apa yuk? Jangan bully aku ya Allah maafkan aku ya Allah. Burung nyangkut itu. Burung nyangkut di Apa ya? mana? Aduh. Kata Rule burung puyuh, pigeon, onta terbang. Hah? Onta terbang. Oke. Ada onta terbang, terlihat seperti onta kah? Ini baca Aduh, pada lihat mukanya ada yang bingung banget. Aduh, aku ngeliat Abin kalau kalian lihat mukanya ada yang mukanya bingung banget. Baca ada kunci jawabannya. Oke, benar kata depannya logo. Setelah kata logo, PPI. hah? Logo PPI. Logo PPI nih, logo PPI. Nah nih, Jaslyn bener. Logo Coventry University, bener. Oh, Gaby juga logo Coventry. Aduh, agak menjebak. Maaf teman-teman, jangan dibully. Terima kasih yang telah Salahin Ruli yang buat. Terima kasih. Hadiahnya nomor teleponnya Abian aja kalau gitu. Ya, nggak usah lah. Oh, Nggak I usah. help you. Hadiahnya aku siapa kayak gimana? Aduh, Jorso. Oke, next. Ada ini teman-teman, karena kita ada Q&A. Tadi udah seperti saya beritahukan sebelumnya, kalian kalau punya pertanyaan apapun, boleh banget tanya. Kalau malu-malu boleh di chat box. Oh gini nih, sebelum pertanyaan nih, ada nggak? Masa nggak ada sih yang baru datang atau yang memperkenalkan diri? Nggak ada ya? Coba kita cek ya. Ini aku, oke. Mungkin Abian juga karena mungkin banyak yang kenal, ada yang karena kan di sini banyak yang nulis PPI nih. Abian ada yang nggak kenalin mungkin? Abian Ini Scouting. yang nggak ada di ada. Kampret, siapa tuh yang ngomong Abian Scouting? Raka udah belum sih? Iya, kayaknya Raka belum ya. Raka is juara. Raka boleh kenalan. Raka nanti sebutin nama panjang, nama panggilan, jurusan, apalagi Abian yang kurang kemarin ya. Oh, asal kotanya. Dan ya, Mas, sekarang tempatnya di mana sekarang? Student baru kah atau intake bulan apa? Boleh perkenalan. Silakan. Siap. Oke, kedengeran? Kedengeran. Oke,
Nama saya Raka Sidik Iswara. J-nya itu silent. Oh, oke. Jadi ejaan lama ini, ejaan zaman Belanda sih jujurnya. Saya itu intake-nya sebetulnya September. Cuma ya kita semua tahu lah semester lalu seperti apa, jadi kayak nggak sempat reach out ke PPI gitu. Saya ngambilnya Masters in International Business Management, not much to write home to, dan saya dari Bandung aslinya. Tuh ada teman Bandung baru. Sekarang lokasi di mana? Udah di Coventry apa masih di Bandung? Saya udah di Coventry sejak September sih, sejak akhir September, dan seperti pas tadi kan kalian memperlihatkan lokasi-lokasi di Coventry itu apa aja, jadi aku banyak, oh ya udah pernah kesini, kalau ke situ belum, jadi ya sudah lumayan kenal lah dengan daerah Coventry. Semoga Saya membantu ya ininya. iya, dan kebetulan memang saya kan di Priory Hall. Jadi untungnya kalau Priory Hall itu mereka membantu pada saat kita isolasi diri. Diberikan makanan dan minuman. Enak tuh. Thank you Mas Raka. Kasih Raka. Thank you. Sama-sama. Oke, tadi gue lihat ada satu lagi nih yang baru. BP Aryo Damar. Iya nih, Aryo Damar. Boleh perkenalan? Sorry, ini Priscil, gue lupa ganti nama. Nama Yayang ya? Enggak, bukan nama gue, depan ada V ya. Oh, sorry. Oke, kira-kira siapa ya yang belum lagi siapa ya? Ayo kita cross check lagi. Sepertinya. Sepertinya udah semua ya. Sepertinya udah semua ya. Ya, sepertinya udah semua. Teman-teman kalau ngerasa belum kenalan, nanti boleh kenalan ya. Jangan malu-malu. Darian makan. Darian. Oke. Mari kita mulai di session Q&A-nya. Kalau misalnya ada pertanyaan, langsung aja tulis di grup chat-nya, ntar kita tanya. Kita boleh langsung open mic juga kalau yang mau langsung nanya gimana gitu. Mungkin, ada Gaby mau nanya? Hah? Aku? Iya. Kok takut? Gak apa-apa. Boleh banget, teman-teman. Kalau ada pertanyaan langsung aja nyaut atau enggak ngetik aja di grup chatnya. Ntar kita jawab. Halo. Aku boleh nanya nggak? Boleh. Tapi ini tentang yang Genius tadi. Oh iya, boleh. Oh iya, kenapa? Aku kan juga belum bikin bank account kan karena ngambil BRP-nya itu di delay karena lockdown. Okay. Tapi aku punya kartu Genius. Aku baru tahu itu bisa dipakai. Itu caranya kalau buat transaksi di sini itu artinya dari Indonesia tuh orang tua aku langsung transfer aja kayak biasa ya? Iya. Atau gimana? Setahu gue sih di Genius itu ada namanya foreign currency. Jadi ntar bisa langsung dari kan ada app Geniusnya tuh. Ntar app Geniusnya bisa langsung mindahin ke yang saldo yang udah ada bisa langsung dipindahin ke currency UK misalnya kalau milih di UK. Ntar bisa dicari tahu langsung dari Geniusnya sih. Oh gitu. Oke deh, thank you ya. Sama-sama. Ini lebih mudah nggak sih? Ini sistemnya juga contactless ya kalau Genius? Iya, Genius udah contactless. Jadi di sana kalau misalnya ke toko bisa langsung gampang. Yes, boleh dicoba teman-teman yang punya Genius ya. Ada pertanyaan lain? Boleh langsung open mic, boleh di chat box. Apapun pertanyaannya, monggo. Halo. Aku mau nanya nih. Boleh. Ini apa nih? Ya, mungkin pertanyaan buat Abian kali ya, atau boleh dijawab sama teman-teman yang lain yang lagi pulang ke Indo. Jadi tuh aku belum pasti sih, tapi kepikiran gitu pengen pulang. Nah, pas Abian pulang ke Indo kemarin tuh ribet nggak sih? Terus keadaan Indo tuh sekarang gimana? Apakah benar harus kuarantin dari pemerintah 2 minggu di hotel yang ditunjuk sama pemerintah? Soalnya kan kalau kayak gitu buang-buang waktu ya, kuarantin jauh dari keluarga 2 minggu, terus balik ke UK 2 minggu lagi, kayak pulang ngabisin 1 bulan gitu. Jadi aku pengen tahu tuh kira-kira kalau di Indo sekarang kalau aku mau pulang kira-kira gimana?
Setahu gue sih kemarin kan ada anak UK yang baru pulang tuh habis visit dari sana. Dia itu pulang dan dia isolasi di hotel selama 5 hari. Jadi 2 kali swab test pas baru datang dan setelah 5 hari kalau nggak salah swab test lagi. Tapi menurut gue nggak sampai 14 hari sih, cuman kayak 5 hari doang terakhir yang gue tahu dari teman gue itu. Dan kalau misalnya gue sendiri Boleh nambahin nggak? apa nih? Gigit, Bu. Kabar, Bu Les. Halo semuanya. Kenalin, namaku Geget. 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 Oh iya, aku tadi mau ngejawab pertanyaannya tuh tadi Geget. yang kalau datang ke UK. Geget nih. Aku, sorry banget ya tiba-tiba datang, tiba-tiba kayak mau ngejawab. Oh, Ini Geget. kebetulan aku karena di internal PP UK, jadi aku tahu permasalahan ini. Jadi nanti kalau kalian pergi mau pulang ke ke Indo, kalian harus tes PCR dulu. Untuk tes PCR-nya itu 2-3 hari. Jadi berlaku 2-3 hari. Terus nyampe Indo, kalian langsung tes lagi PCR. Nah, karena tes PCR itu hasilnya agak lama, biasanya tuh sampai 5 days. Jadi kalian akan taruh di hotel. Di hotel-hotel dekat bandara biasanya. Nah, kalau misalnya kalian hasil swab-nya itu keluar, terus kalian posisinya positif, misalnya nih, amit-amit, jangan sampai ya. Kalau positif dan dilihat dari berdasarkan CT-nya. Kalau CT-nya rendah, kalian akan pindahin ke Wisma Atlet. Cuman kalau misalnya enggak, kalau misalnya positif tapi CT-nya masih 30-an gitu, kalian akan di hotel tetap yang sama. Tapi kalau negatif langsung pulang gitu. Tuh. Informatif banget teman-teman. Thank you ya Abian sama Geget udah jawab. Mungkin boleh juga nih mungkin perkenalan yang belum kenal, boleh banget perkenalan ke teman-teman. Oh iya. Aku jadi malu. Jijik nggak? Halo semuanya, apa kabar? Kenalin, namaku Getsa Zafira Dinuritra, dipanggilnya Geget. Aku sekarang di Coventry ambil studi master di brand management, bener. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Get bakal berangkat gak, Get? Ini karena pandemi gini, terus apalagi ada mutasi virus, nggak tahu nih kemungkinan kayaknya Februari deh, nunggu aman-aman dikit. Februari kan? Iya. Gimana, udah ada tempat tinggal? Udah, gue. Oh. Tadi Ali mau ngajak nginep. Lagi nggak enak gue. Ya, tahu. Tempat Geget. Mantap. Recordnya. Ini recording nggak ada rencana mau dimatiin. Ini ada record. Ini di record, Get. Tenang aja. Aduh. Ada barang buktinya, Get. Tadi apa ya? Oh, gue di tempatnya Alfi dulu. Demi apa lo? Udah fix itu. Iya. Podium. Satu gedung sama Abian dong. Oh iya, sama gue. Alfi. Sorry, bukan Alfi. Maaf, semuanya Nabil. Salah nama. Lalu. Ya udah nggak apa-apa, enak, deket. Abian udah seneng tuh padahal deket sama Geget. Iya, aku deket-deket kamu, Get. Ya Allah. Ini jadi meleleh deh. Aku udah nggak bisa digini. Dibales dong. Get, ditunggu ya, Get. Jadi pengen pantun, nggak ada yang canda, nggak jadi, maaf. Boleh dong, Get, pantun, Get. Coba. Coba, Get. Masak air. Oke. Get, coba Get, pantun Get. Bentar ya. Gue ada listnya nih, kebetulan. Ya. Niat. Oke, boleh. Mana? Ini mau pantun gombal apa pantun apa nih? Gombal lah. Anjay. Gamet loh. Ini buat Abian nih. Buah manggis, buah kedondong. Cakep. Manis, minta kontaknya dong. Udah sih ya. Keren. Allah, waktu gue masuk jadi rusuh, gila. Maaf ya semuanya ya, jangan kaget. Udah. Ya udah, kita ganti pertanyaan dulu. Yuk. Lanjutkan. Lah pantunnya, Get. Pantun buat Abiannya mana? Udah, Cek. Oh, udah. Jelek sih. Ali juga mau ya dipantunin ya? Oi.
Coba kita bentar ya. Abian gak ada yang nanya nih. Kalau nggak Abian deh, tanya boleh. Abian mau nanya. Aduh, jangan gue nanya. Terbaper. Aduh. Chef, muka lo jangan gitu, Chef. Mending gitu deh. Masa nggak ada pertanyaan lagi gitu? Kan tadi kan udah ada yang nanya Boleh tadi. sekitar ini juga, sekitar universitas atau besok nih. Besok kan udah mulai semester baru. Hari pertama nih mungkin teman-teman yang kayak, aduh deg-degan harus gimana hari pertama, walaupun online ya. Kalau ada yang mau tanya boleh banget. Oh ya, kita juga baru ada kehadiran ini nih. Ada Mas Farazandi, Ketua Organisasi Alumni. Nanti kita perkenalan. Teman-teman juga boleh tanya kira-kira nanti selama di Coventry itu harus ngapain atau tempat yang biasanya bisa dikunjungin atau gimana, kalian boleh nanya banget. Atau masih mungkin malu-malu boleh banget chat directly atau boleh tanya-tanya. Bentar nih, ada gue cek bentar ya. Di Coventry aman nggak? Aman apanya nih? COVID, terus kalau keluar ada polisi atau enggak, atau gimana? Ini siapa yang nanya ya? Gitu. Siapa sih yang nanya? Halo? Pazur kayaknya. Oh, Surti. Iya tuh, kok buat anak-anak yang di sana gimana kondisinya? Gue nanya dah. Mungkin juga, oke. Mungkin untuk jawab dulu sebelum masuk sesi ke alumni, untuk jawab, sebenarnya sih kalau di sini karena udah lumayan, udah 3 bulan, kalau aku sendiri ngerasanya, gimana ya, mereka kan emang nggak ada peraturan untuk pakai masker ya. Maksudnya masker di outdoor. Jadi rata-rata mereka akan pakai pas masuk ke indoor aja. Bisa dibilang di sini yang benar-benar patuh biasanya orang Asia sih di sini yang pakai masker di outdoor pun. Kalau polisi sendiri di Coventry nggak begitu banyak, tapi ada. Kayak kemarin misalkan ada yang kumpul-kumpul di luar dekat Primark cuma untuk makan lah. Outdoor, polisi datang untuk bubarin. Jadi memang nggak bisa berkumpul sekarang. Untuk kelihatan berkumpul tuh memang susah. Jadi harus lebih hati-hati lagi. Jaga kesehatan. Mungkin karena kalian di sini ya, mungkin masih pada malu-malu, kita langsung kenalan aja nih. Kita punya ketua organisasi alumni. Kalian boleh, ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih lanjut bisa ditanyakan juga. Jadi kenalan dulu dengan ketua organisasi alumni. Untuk Mas Farazandi boleh perkenalan, kami persilakan. Terima kasih. Mana nih? Halo. Sorry, sebentar. Oke. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Mbak Moderator, Mbak Dana Pilares, Mas Cok Ambara, dan Ketua PPI Coventry, Bang Ali. Perkenalkan semuanya, kawan-kawan, adik-adik, mahasiswa ataupun pelajar serta masyarakat yang ada di Coventry, United Kingdom. Perkenalkan, nama saya Farazandi Fidinansyah atau biasa dipanggil Andi. Saya salah satu alumni Coventry University tahun 2012-2013 dan merupakan inisiator pertama sekaligus ketua PPI Coventry pertama tahun 2012-2013. Ini suatu kebanggaan buat saya. Saya sampaikan kepada Mas Ali, ini merupakan suatu tradisi. Sejak saya menginisiasi PPI Coventry pertama sampai sekarang, saya selalu mengedepankan nilai-nilai yang ada di PPI Coventry, yaitu kekeluargaan. Dan saya sangat bersyukur, saya sangat berbangga pada periode serta angkatan yang keberapa nih? Udah hampir 8 tahun ya. 9 tahun setelah saya lulus, ini saya lihat makin besar
mahasiswa yang mendaftar PPI di Coventry University, terus juga makin kompak, kekeluarganya juga makin dijaga. Saya sangat bersyukur dan saya sangat lega bahwa perkumpulan atau organisasi ini bisa terus berkelanjutan. Dahulu saat saya tergolong angkatan pertama kalau tidak salah. Karena yang sebelum-sebelumnya itu belum ada PPI Coventry. Di Coventry itu pas sebelum zaman saya itu paling banyak 3 orang atau 4 orang. Sehingga mereka harus bergabung dengan PPI Warwick. Nah, tapi kebetulan pas tahun saya itu cukup banyak yang mendaftar di intake September maupun Januari, sehingga saya mengajukan ke PPI UK bahwa kita ingin buat PPI Coventry sendiri terlepas dari Warwick, dan alhamdulillah dikabulkan dan kita langsung ngambil positioning saat itu kita menjadi tuan rumah Mubes General Assembly PPI UK. Dan disitulah kita punya nama, kita menampilkan bahwa PPI Coventry ini yang awalnya mungkin tidak banyak yang tahu, kotanya di mana, taunya Birmingham, tapi pas kita ajak ke acara Mubes di gedung apa ya namanya tuh, yang tempat duduknya ungu-ungu itu yang kayak opera ini, namanya saya lupa lagi. George Eliot atau apa ya namanya? Kurang tahu. Ya, nah itu kita bikin statement di sana. PPI Coventry itu anak-anaknya keren-keren, kompak-kompak, inovatif, dan berani mengambil tantangan. Sudah terbukti banyak penghargaan yang kita dapat kalau saya lihat dari rekan-rekan junior saya. Itu ada Raja Wali Cup, Mubes maupun rapat pleno PPI UK banyak dilaksanakan di Coventry. Saya mendorong kepada kepengurusan yang sekarang terus aktif, terus juga mau ambil peran. Kita harus menampilkan terus anak-anak Coventry itu seperti yang tadi saya sudah sampaikan, aktif, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya, saya juga turut menyambut, ini welcoming party ya, ininya ya? Iya, betul. Temanya welcoming party. Nah, saya menyambut para mahasiswa baru yang akan berkuliah di Coventry. Enjoy bagi yang sekolah S1 karena mungkin akan sekitar 3 tahun di sana. Yang S2 tidak akan terasa lama karena mungkin hanya setahun saja di sana. Tapi tidak usah khawatir. Saya berbagi pengalaman sejak saya lulus dan beberapa periode PPI Coventry berjalan. Saya selalu menyambung informasi dan pengalaman dengan para junior saya. Secara otomatis, para mantan ketua PPI Coventry di periode sebelumnya itu secara informal, tidak struktural, itu menjadi board of advisor terhadap alumni network yang ada di Coventry University. Oleh sebab itu, sejak saya kembali ke Jakarta, saya mendorong kawan-kawan alumni. Kita bikin bukan organisasi sih, kita juga bukan perkumpulan, bentuknya informal tidak struktural, yaitu kita nyebutnya cuan. Nah, cuan itu adalah Coventry University Alumni Network. Bentuknya komunitas. Sebetulnya saya juga bukan ketua sih, saya sebetulnya disebut aja tukang kompor kali ya. Saya tukang ngomporin aja. Ini saya melihat banyak alumni-alumni yang sudah pulang itu ada yang ingin bernostalgia ketemu sama teman-temannya, ada yang mau mencari peluang usaha, ada yang juga mungkin ingin networking untuk peluang lapangan pekerjaan, atau juga yang di bidang akademisi atau akademik dia mencari literatur ataupun pekerjaan yang sama. Itu sudah banyak saya alami. Dan tidak sedikit juga alumni PPI Coventry, alumni mahasiswa Coventry University yang sekarang itu sudah cukup punya nama, malang melintang di berbagai bidang pekerjaan.
Alhamdulillah kalau saya background-nya pengusaha, saya juga sempat menjadi salah satu dosen muda sejak pulang dari PPI Coventry, sejak pulang dari Coventry University, dan sekarang saya menjabat sebagai salah satu anggota Dewan DPRD DKI Jakarta. Selanjutnya di periode berikutnya ada Mas Sona Maesana, sekarang juga menjadi Ketua Himpunan Pengusaha Muda atau HIPMI Jakarta Selatan. Dan sekarang beliau akan berjuang menjadi Ketua BPD HIPMI Jaya. Ada juga yang bekerja di bidang akademik, menjadi salah satu dosen juga di salah satu universitas ternama di Jakarta. Ada juga yang punya usaha meneruskan usaha keluarga, usaha pertambangan, dan macam-macam. Nah, ini saya memberikan contoh bahwa dari network ini, para alumni dari ataupun dari Coventry University ini sangat-sangat mumpuni dan sangat-sangat bisa memberikan kebermanfaatan untuk sesama. Saya sudah alami banyak dari kawan-kawan saya waktu saya mengajar di salah satu universitas, para akademisi yang saya ajak untuk turut bergabung mengajar di sana, yang punya usaha saya hubungkan dengan para pengusaha atau pemodal. Bagi yang punya pekerjaan di corporate juga kita bisa tukar informasi, lapangan pekerjaan mana yang dibutuhkan. Selain itu juga kita banyak nongkrong kok. Ini sebelum pandemi ya, banyak kita nongkrong main futsal atau main bola bareng. Karena yang saya tahu dari dulu sampai sekarang ini PPI Coventry ini terkenal jago di olahraga sepak bola. Nah, tidak hanya di sana, kita pulang ke sini kita juga tetap ngumpul mabol. Tidak hanya bola, kita juga sering ngumpul sepedaan, ada juga main golf, ya, berbagai macam keminatan yang kita hubungkan lah. Nah, dan lain-lain lah. Mungkin banyak juga yang banyak berhubungan alumni dengan PPI Coventry yang sekarang. Mohon Mas Ali dan kawan-kawan jangan sungkan ya, kalau ada para alumni mengontak, itu dia juga mungkin butuh bantuan, apa ada yang mau mampir, biasanya ada juga yang napak tilas, dia mampir ke UK, terus mau mampir ke Coventry, mohon berkenan untuk disambut juga di sana. Nah, ini saya memberikan gambaran sedikit saja kepada para mahasiswa yang sedang berkuliah di sana, bagi yang baru masuk, dan bagi yang mau pulang. Saya sampaikan jangan khawatir, kita sama-sama alumni ini sedang membangun satu network besar, satu network yang memberikan manfaat. Mari bergabung bersama, tidak ada pungutan bayaran, it's free. Pokoknya selama menjadi mahasiswa Coventry University dan lulus menjadi alumni, itu sudah menjadi keluarga besar kita semua. Nah, saya berharap ini bisa disuarakan juga nanti di sesi-sesi acara lainnya. Ya, ini tiap tahun butuh dijadikan tradisi karena kita menyambung silaturahim. Kita menyambung silaturahmi agar yang mau pulang ini juga nanti kita bisa sambut ketemu di sini. Ya, dan nanti mungkin ada adik-adiknya dari para alumni yang kita endorse untuk berangkat lagi ke sana, itu membutuhkan bantuan juga dari kawan-kawan yang sedang berkuliah di sana. Nah, jadi ini saling sinergi lah. Saya doakan kepengurusan PPI Coventry yang sekarang di bawah Mas Ali dan siapa wakilnya? Saskia Natania. Oh, ini dia sebelahnya nih. Saya ini mungkin Mas Farah. Saskia Natania Putri. Ya, salam kenal untuk Ali dan Saskia serta semua mahasiswa yang akan berkuliah di Coventry University. Ini salam hormat dan salam bangga saya dari alumni sekaligus Ketua PPI Coventry yang pertama. Selalu pupuk kekeluargaan, selalu dorong kreativitas, dan kita jangan mau pasif, harus proaktif, ambil peran di PPI UK agar nama PPI Coventry ini terus harum dan berjaya. Mungkin itu sedikit saja sambutan dan pengantar dari saya, Mas Ali. Sekali lagi, saya menyambut, saya menunggu para kawan-kawan yang akan segera pulang. Jangan terlalu betah-betah di sana. Ingat nasionalisme Indonesia. Habis itu pulang. Banyak yang ketagihan di sana. Emang enak sih. Saya akui saya juga kangen mau sekolah lagi ke sana.
Cuman sekarang karena sedang menjabat dan sedang mendapatkan amanah, saya harus berbagi peran dulu di Jakarta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekedar informasi dan sosialisasi dari saya. Jika ada pertanyaan ataupun mau sharing, kalau ada waktu saya persilakan. Kalau tidak, saya kembalikan ke moderator untuk menutup acara mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andi. Mungkin teman-teman yang mau nanya nih pengalaman dulu Mas Andi selama di Coventry juga boleh. Mungkin aku tanya nih ke Mas Andi. Mas Andi dulu pas di Coventry ambil apa untuk di Coventry? Saya ambil Master of Event Management waktu itu. Oke. Berarti cuma 1 tahun. Ada yang ambil Event Management MSc juga? 2012 dia ada. Event Management ada yang ambil sama seperti Mas Andi? Ada yang ambil? Dia yang bangun. Dia yang bikin PPI Coventry. Silent. Teman-teman mungkin ada yang masih harus di-mute? Ya. Mungkin ada yang sama seperti Mas Andi? Event tadi ya? Event Management. Kurang tahu sih. Dulu itu berarti Mas Andi tapi sempat kerja nggak di sini habis setelah lulus atau gimana? Oh iya, saya waktu itu ngabisin visa ya. Jadi datang tuh ngambil pre-sessional, terus ngabisin setahun, lalu saya pindah ke London. Saya dapat kerjanya itu di BKPM, PPIC. IPC, Indonesian Investment Promotion Center. Kalau di Indonesia-nya BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Itu di bawah embassy. Itu saya kerja sekitar setengah tahun sampai visa habis, lalu 2014 awal itu pulang kembali ke Jakarta. Gitu. Nah itu juga saya dorong ya, kalau bisa selain kerja, study hard, play hard, juga work hard. Betul. Banyak kok peluang-peluang pekerjaan di sana. Jangan malu pekerjaan informal ya, di resto, dimanapun, itu ambil loh. Itu pengalaman teman-teman saya lumayan loh duitnya. Setuju lumayan, nih, betul. Betul. Bisa buat belanja Boxing Day, bisa buat jalan-jalan keliling UK. Benar-benar. Apalagi sekarang kayak per hour-nya udah 8 pounds ya untuk part-time. Jadi teman-teman juga boleh coba nih. Oh, kalau Mas Andi pernah part-time kah sebelumnya, selama di Coventry sebelumnya? Kebetulan saya waktu itu karena sibuk ngurus organisasi sama niatnya giat belajar, nggak sempet saya. Makanya saya ambil pekerjaannya, dapetnya di London waktu itu. Kalau boleh tahu itu di-provide kah nggak di London atau gimana sistemnya? Nggak di-provide, cuma kalau pindah ke London jauh, itu 2-3 kali lipat dari living cost di Coventry. Itu gajinya juga kayaknya habis kalau buat living cost, sehingga saya akhirnya numpang di rumah teman di London. Nah, itu juga gunanya kita berorganisasi. Betul. Saya punya teman, dapat banyak teman karena berorganisasi dengan PPI. Saat saya mengadakan MUBES PPI pertama di Coventry, ya kan? Itu kan dari seluruh kota di UK kan datang. Saya berkenalan dengan para ketua PPI, masyarakat di kota-kota lain, teman-teman yang hadir, sehingga saat keliling ke berbagai kota itu disambut juga di sana. Bisa numpang, bisa diajak jalan-jalan, diajak city strolling, macam-macam. Nah itu gunanya kita bersilaturahmi dan berorganisasi. Jadi jangan hanya di rumah saja, jangan hanya jago kandang. Ini gunanya kita membuka cakrawala dengan sekolah ke luar negeri. Jadi perbanyak pengalaman, walaupun mau main-main tapi juga tetap nilai atau pekerjaan harus dijaga dan perbanyak teman. Itulah gunanya networking. Setuju nih. Apalagi tadi bilangnya pokoknya work hard, play hard. Mungkin work harder, play harder, work harder. Atau notes tuh. Tenang aja, saya juga ada play-playnya kok. Benar. Paham kok. Paham, anak muda biasa. Mas Andi,
Kan Iya. tadi nge-introduce organisasi cuan sendiri. Iya. Buat anak Coventry yang lagi kuliah nih, misalnya, terus dia mau selesai, atau anak Coventry yang baru second year gitu, dia mau pas waktunya mau pulang nanti di bulan Mei. Nah, untuk bisa berpartisipasi di organisasi itu gimana caranya, Mas? Ataukah ikut di grup, atau nanti bakal ada acara yang bulanan gitu yang kita harus hadir gitu? Sebenarnya as simple as join di grup WhatsApp grup sekarang. Tapi karena kemarin kita mikirnya ini alumni network, kita utamakan memang yang sudah lulus dulu. Gitu ya, karena grup WA kan juga nggak bisa banyak nampungnya. Ini udah 8 periode kalau kita nampung semua alumni. Bagi yang berkenan join ya, mungkin ada juga yang ansos ataupun yang introvert nggak mau join, kita nggak bisa maksa juga. Cuman jika mereka membutuhkan networking ataupun sharing pengalaman dari alumni, kita sangat-sangat welcome. Nanti bisa saya invite ke grup alumninya. Sebetulnya dari tahun lalu itu banyak kegiatan sih. Saya selalu bikin alumni gathering, ya, kita swadaya, kita siapin, saya bantu arrange gitu ya, kita ngumpul. Dari situ mulai ada semacam kayak groupception ya, grup dalam grup gitu ya. Oh, ada yang minatnya sama main golf, akhirnya mereka gabung golf. Ada yang minatnya sama sepak bola, bikin ngumpul-ngumpul sendiri. Ada juga yang minatnya mungkin masih kebawa zaman dulu, sukanya clubbing gitu ya. Mereka juga nongkrongnya bareng-bareng gitu. Sebenarnya itu hanya keminatan saja sih untuk biar nggak terlalu lost gitu ya. Jadi memang belum ada program khusus. Niatnya memang kita mau bikin semacam acara networking session khusus. Cuman jujur saja ini tahun lalu karena saya sibuk kampanye saat pemilihan umum, pemilihan legislatif, sehingga agak kedodoran, saya nggak kepegang. Teman-teman yang lain juga lagi masih sibuk. Terus tahun 2020 itu pandemi, sehingga kita tidak bisa melakukan perkumpulan dalam jumlah besar. Berharap sih 2021 keadaan segera normal, membaik, sehingga kita bisa bikin sebuah acara lagi nanti untuk ngumpulin para alumni. Amin. Sejauh itu gitu sih, Bro Ali. Oh, jadi buat anak-anak Coventry yang udah mau lulus, nanti bisa langsung join di grup cuan Bisa aja. langsung join. Bisa. Jadi kalaupun udah balik ke Indonesia, jangan sungkan-sungkan kalau emang mau ketemu dengan salah satu anggota atau dengan Mas Andi sendiri, kita bisa sharing. Yang outputnya yang saya bikin, ini pengalaman saya dari waktu bikin PPI pertama adalah, ini saya pesankan juga kepada Ali dan Saskia dan kawan-kawan di kepengurusan PPI Coventry, tolong bantu saya update database. Nah, saya di alumni bikin database, itu gunanya ngumpul-ngumpul, kita narik data ya, bikin database. Tenang saja, database ini nggak akan dijual ke kartu kredit atau dijual ke asuransi, tidak. Ini untuk kepentingan kita jangka panjang, ya, database ini, agar nanti kalau ada lowongan pekerjaan, kita bisa bikin mailing list mungkin, atau dalam grup WA kita bisa tawarkan lebih awal gitu ya, sama kawan-kawan yang mencari pekerjaan, atau yang apalagi mungkin ada berita duka cita atau berita bahagia, itu bisa kita sambungkan di medium di sosial media komunikasi itu gitu. Nah, jadi mohon bantuannya dibikin database ya. Nah, database itu nanti estafet, tiap periode kepengurusan itu disempurnakan lagi, nanti digabungkan dengan data alumni. Saya yakin kalau udah kayak begitu, mungkin ada 1000 kali alumni kita, udah banyak sekali. Oke Mas, siap. Nanti saya buatkan database yang tahun ini, dan mungkin yang tahun lalu, kalau misalkan ada data dari kepengurusan yang sebelumnya, nanti mungkin bisa digabungin juga. Itu kan udah saya invite ke grup ex-presiden Coventry. Yeah. Nah, nanti Ali ngomong aja di situ ke Alfi gitu ya, ke Alfi, ke yang lain-lain, nanti minta di estafetkan aja data-datanya. Oke, siap Mas. Gitu. Terima kasih banyak infonya Mas.
Oke, sama-sama. Terima kasih Mas Andi atas infonya. Teman-teman nanti yang Ada yang mau tanya lagi? boleh nanti ya. Mungkin sayang sekali udah ke penghujung acara. Mungkin kalau kalian punya pertanyaan nanti lebih lanjut, boleh banget ditanyakan. Sayang waktunya sudah akan berakhir nih teman-teman. Tadi kayak aku dapat info ada yang mau kasih tahu tentang Heikof, Shiva ya? Info tentang Heikof. Oh iya. Jadi Heikof itu, itu adalah agency yang sekarang base-nya ada di Birmingham. Jadi agency ini fokus ke property service dan dia itu menyediakan jasa seperti viewing service, terus juga bisa membantu dalam tenancy agreement dan juga bisa membantu dalam pembayaran. Dan Heikof ini punya banyak jasa yang bisa kalian cek langsung aja di Instagramnya _Heikof. Terus Heikof ini juga menyediakan ada diskon 10% kalau kalian mau pakai, tinggal kalian pakai discount code perkara 10. Terus nanti Heikof bakal ngebantu kalian dalam ngurusin semua accommodation yang di sini. Jadi Heikof bisa ngelakuin ada online tour lah ya jatuhnya, online tour dan juga bisa sebagai perantara kalian dan juga landlord-nya. Jadi kalau mau tahu lebih lanjut tentang Heikof, bisa langsung ke Instagramnya Heikof aja di _Heikof. Terima kasih. Thank you Shiva. Teman-teman nanti boleh coba ya. Oke. Sambil nunggu, mungkin Abian suaranya masih ada, Abian? Ininya masih bisa? Masih. Sorry tadi gue agak disconnect juga. Oke. Nah, teman-teman sayang sekali sudah berada di penghujung acara kita hari ini. Semoga dengan ada acara ini teman-teman nambah lagi informasi baru yang akan membantu kalian nanti selama masa kuliah di Coventry. Terus kita juga mau info ini Abian ya, untuk yang mau join PPI gimana caranya Abian? Buat anak-anak yang mau join PPI bisa langsung cek di Instagram PPI Coventry. Ntar semua informasi udah lengkap di situ. Ayo anak-anak, ayo dong please, masa ada yang mau join PPI. Lihat. Betul. Boleh banget, nanti pokoknya tinggal cek di Instagramnya PPI Coventry. Terus karena besok kita udah mulai semester baru, semoga kita semua diberi kelancaran untuk menuntut ilmu. Jadi walaupun online ya Bian, jangan patah semangat, tetap find your kekuatan, betul, pasti kalian bisa kok. Nanti kalian insya Allah punya kesempatan juga datang ke sini dan bisa beraktivitas seperti semula. Mungkin atas nama seluruh panitia penyelenggara. Apa nih? Sorry. Kenapa, enggak, ini sebelum kita cover, kita bakal ada foto session lagi. Oh iya, boleh. Buat semuanya yang kameranya masih off, ayo onin dong. Masa kamu foto bareng, masuk Instagram sama YouTube. Oke, ini udah ada yang siap-siap kameranya? Oke. Foto ya? Saya ikutan. Apa mahasiswa aja? Bang Faras ikutan. Semuanya guys. Semuanya. Saya kayaknya masih mirip-mirip lah ya umurnya nih, kayaknya nggak jauh. Iya. Masih. Ya. 1, 2. Satu lagi guys. Terima kasih. Terima kasih. Jadi teman-teman sehat-sehat semua ya yang di sana. Ini kan UK lagi lockdown lagi ya? Iya betul. Ya lagi udah tier 4, banyak yang tier 4. Saya tahun lalu ada rencana kunjungan dinas ke luar negeri. Saya sudah arahkan ke UK. Saya sudah rencanakan mau mampir ke Coventry, tapi belum lama langsung lockdown di sana. Semoga tahun ini ada kesempatan untuk bisa main ke UK lagi. Amin. Yang mau lulus, saya doakan cepat lulus. Amin. Ya. Sehingga bisa kembali ke Indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Andi di tengah-tengah kesibukannya menyempatkan waktunya untuk ngisi kegiatan ini, sehingga sama-sama siap. Akan pentingnya hubungan sama alumni, dan alumni itu masih ada untuk mahasiswa yang sedang berstudi di sini. Sekali lagi saya sampaikan, jadikan PPI Coventry dan alumni ini pokoknya yang paling keren. Percaya sama saya, tidak ada yang seperti ini di kota-kota lain atau di universitas lain. Nah, semangat ini yang harus terus diteruskan sama kawan-kawan semua. Nanti jangan saya lagi yang dikomporin suruh megang, kalau bisa
Dimas, Dana, Saskia, Ali ini yang pegang nih cuan ini. Ya. Jadi biar kita bisa menghasilkan cuan sama-sama, oke? Oke, siap. Suka gue dengernya. Terima kasih Mas Andi. Terima kasih banget Mas Andi. Terima kasih. Oke, Abian sayang sekali kita sudah di penghujung acara. Saya pamit kalau gitu ya. Ya, siap Mas Andi. Ya, mari Mas. Sama-sama. Makasih lagi ya. Oke, atas nama seluruh panitia penyelenggara, saya dan Abian mohon maaf bila ada kata atau candaan yang kurang berkenan. Maaf ya, maaf. Teman-teman, pokoknya jangan hesitate for any question. Kalau pertanyaan tinggal tanya atau butuh bantuan, boleh banget tanya. Minta Dan kalau ingin mau daftar PPI, langsung aja cek Instagram PPI Coventry. Siap. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih. Untuk new semester. Bye-bye.